Kok bisa ya? Ada orang yang sebenarnya yang dia lakukan itu cuma hal-hal yang sederhana. Cuma hal yang seharusnya manusia lakukan. Tapi uniknya, pengikutnya bisa banyak sekali. Banyak orang yang ingin berada di belakangnya. Banyak orang yang ingin dipimpin oleh dia. Pernah nggak sih kalian ketemu seorang yang bisa dikatakan nggak punya jabatan, nggak punya kekuasaan, nggak terlalu sering muncul dan berdiri di panggung? Bentuk badannya atau parasnya mungkin biasa-biasa aja. Suaranya tidak juga lantang atau mungkin cenderung cempreng dan semacamnya. Namun, suatu hari ia melakukan satu hal kecil dengan penuh kesungguhan. Sebuah gerakan tanpa motif aneh-aneh, tanpa peduli mau diperhatiin atau enggak. Tapi anehnya, orang mulai bergerak di belakangnya. Bukan karena ia memaksa atau memerintahkannya, tapi terasa seperti menyadarkan. Jadi ketulusannya itu terasa. Keberaniannya itu menular dan tindakannya itu dirasakan meyakinkan. Tanpa sadar, orang ini bisa memimpin bukan dengan posisi, tapi dengan arah. Bukan dengan suara yang lantang, tapi dengan sebuah teladan. Bukan dengan kekuasaan atau power, tapi dengan keikhlasan. Please do as I ask. I'll see you tomorrow. Tidak, tidak. Ini bukan tentang Gus Fring dalam serial Breaking Bad. Bukan. Dan ini juga bukan tentang saya, karena saya ini jauh sekali. Saya masih banyak dosa, masih banyak celahnya. Saya masih jauh dari tipikal seperti itu. Tapi ini adalah tentang seseorang yang mungkin ada di sekitar kita yang sangat kita kenal, di mana mungkin dia terlihat biasa-biasa saja, tapi sebenarnya dia punya kekuatan kepemimpinan. Dan satu hal yang perlu dicatat bahwasanya kepemimpinan itu dimiliki tidak hanya oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan bisa dimiliki oleh siapa saja tanpa dia harus memimpin. Mungkin bukan sekarang, tapi bisa jadi di kemudian hari. Teman-teman, kita tahu sendiri bahwasanya ketika orang-orang membicarakan masalah tentang kepemimpinan atau leadership di hari ini atau di masa sekarang ini, yang sering terbayang adalah seseorang yang memegang kendali, punya kontrol, seseorang yang terlihat, sosok dengan sebuah kehadiran, dengan platform, dengan sebuah audiens. Tapi sebenarnya di sini aku mencoba untuk mencari penjelasannya secara korelasi dengan agama Islam. Dan terkait hal ini aku mencarinya dalam sebuah situs bagus bernama Bainah Institute. Di sini aku menemukan banyak sekali hal-hal yang menarik. Al-Quran terus mengingatkan kita bahwa terlihat bukanlah hal yang sama dengan bernilai. Dan kebisingan bukanlah hal yang sama dengan dampak. Kita telah keliru menyamakan kekuasaan dengan kepemimpinan dan perhatian dengan ketulusan. Tidak sesederhana itu. Tetapi di sini, dalam penjelasan Al-Quran, Allah membalikan pola itu sepenuhnya. Pemimpinan sejati dimulai jauh sebelum siapa saja memperhatikan kalian. Ibu kamu tidak tahu, ayah kamu tidak tahu, anakmu, istrimu mungkin, atau mungkin teman-teman terdekat kamu yang selama ini kamu ajak bareng, kamu ajak main bareng, kamu ajak diskusi bareng, ngopi bareng, dan semacamnya. Kepemimpinan ini dimulai di tempat Allah melihatmu paling jelas. Apa itu? Ya, pada ketulusanmu. Tulus dan ikhlasmu inilah yang akan dilihat pertama-tama. Sebelum membicarakan hal lain, termasuk kepemimpinan tadi. Sebelum Nabi Muhammad SAW pernah berdiri di hadapan kerumunan orang-orang Quraisy, berdiri dengan kaumnya di Jazirah Arab, memimpin negara Madinah, kemudian melakukan pembebasan di sejumlah negara. Beliau dulunya adalah orang yang berdiri di waktu malam dengan tenang, konsisten, dan penuh pengabdian. Kita tahu sendiri bahwa beliau sering sekali berada di Gua Hiro, bukan untuk yang aneh-aneh, tapi memikirkan keadaan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil sebagai berikut. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Satu ayat ini di Quran surat Al-Muzammil ayat ke-8 adalah sebuah cetak biru atau blueprint. Di sini disebutkan kata tabatul.
Tabatul di sini berarti memutus kebisingan dalam waktu cukup lama agar hati ini kembali terhubung dengan Allah. Artinya kebisingan ini adalah kebisingan yang sering berputar-putar sekitar kita. Kebisingan ini bisa berupa pekerjaan kita, kebisingan ini bisa berupa pendidikan, kuliah kita, kebisingan ini bisa berupa media sosial yang beritanya makin sini makin nggak jelas, dan semacamnya. Dan taptil di sini tidak hanya berarti ketekunan, tetapi taptil di sini adalah saat pengabdian batin itu, saat ibadah itu mulai membentuk segala sesuatu yang kamu lakukan secara lahiriah. Jadi ada sebuah sikap yang membentuk sebuah kebiasaan. Jadi yang saya pelajari di sini adalah ketika kita beribadah, ada semacam sedikit bagian dari sikap atau perbuatan kita yang ditata. Semakin kita konsisten beribadah, semakin kita khusyuk dalam beribadah, artinya akan semakin banyak beberapa sikap atau perbuatan yang bisa kita tata di situ. Sehingga nantinya membentuk suatu kebiasaan. Ya, kalau misalkan contoh simpelnya, ketika kita membiasakan suatu tepat waktu, maka paling tidak kita akan sedikit demi sedikit membiasakan munculnya budaya on time. Akhirnya itu pun kebawa menjadi sikap kita sehari-hari yang mungkin dulunya suka ngaret waktunya di sana-sini menjadi lebih on time lagi. Itu semua terbentuk ketika kita mulai menciptakan kebiasaan dari sebuah cara kita beribadah. Yang akhirnya ini bisa dibawa atau kebawa dalam kita beraktivitas setelah beribadah. Misalkan kita datang acara tepat waktu, kita belajar tepat waktu, kita bisa mengontrol diri kita ketika ada hiburan, dan sebagainya. Kepemimpinan dalam Islam tidak dimulai dari pengaruh, tidak dimulai dari fokus. Ia tidak diawali dengan sebuah pertanyaan, bagaimana ya caranya agar orang mengikuti saya? Bagaimana saya punya pengikut? Tetapi dengan pertanyaan, terlebih dahulu, seberapa dekat saya berjalan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah melihat hal ini dalam hidup kita sendiri, dalam lingkar kita sendiri. Seseorang yang dengan diam-diam menjaga sholat tepat waktunya, tanpa pengumuman atau tekanan, yang diam-diam selalu bersedekah, bisa mampu mengubah suasana seluruh tempat kerjanya, tempat kuliahnya, atau tempat yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh adalah seorang pelajar yang tetap jujur saat ujian dimulai, bisa memberikan keberanian kepada orang-orang yang melihatnya bahwa saya juga bisa melakukan kejujuran yang sama. Saya bisa menanamkan sebuah integritas. Seorang relawan yang mulai membersihkan kegiatan setelah acara selesai, menginspirasi orang-orang lain, orang-orang di sekitarnya untuk ikut membantu tanpa sepatah kata apapun. Ketulusan ini bergema bahkan ketika sekitar kita sunyi. Kebanyakan orang tidak membutuhkan sebenarnya ceramah panjang lebar untuk berubah. Mereka hanya perlu menyaksikan satu orang yang melakukan apa yang sebenarnya mereka juga berharap punya kemampuan untuk melakukan hal serupa. Jadi sebenarnya seorang itu hanya perlu dicontohi saja. Sebagai contoh, ada orang yang ragu-ragu, saya mau jujur atau tidak ya. Kemudian dia melihat temannya melakukan sebuah kejujuran, di mana itu temannya mendapatkan sifat kejujuran karena kebiasaannya dia dalam beribadah. Maka orang ini dapat langsung mengikuti apa yang dia lakukan karena diberikan contoh tadi. Itulah sebabnya kepemimpinan Rasulullah SAW begitu kuat terasa. Segala sesuatu yang beliau lakukan di hadapan publik dibentuk oleh apa yang beliau bangun secara pribadi. Kita masih ingat bahwasanya ketika beliau mendapatkan perlawanan dakwah di kota Makkah, orang mengatakan dia aneh-aneh lah, mengatakan dia ini itulah. Musuhnya itu masih sempat-sempatnya menitipkan barangnya dia kepada Rasulullah SAW. Karena dia dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Aneh sekali kan? Kamu menghina musuh kamu, tapi kamu nitip barang kamu ke dia gitu. Jadi bagaimana mungkin gitu kan? Kalau bukan memang dia punya kebiasaan yang terpercaya itu, Al-Amin tadi. Ketulusan beliau ini bukanlah sebuah citra. Ia adalah keadaan dirinya, apa adanya. Dan fenomena orang-orang yang seperti ini bisa kita lihat di masa sekarang. Ketika kamu berpikir bahwa kepemimpinan hanya untuk mereka yang lebih lantang, atau lebih percaya diri, atau yang lebih punya koneksi, ingatlah bahwasanya kepemimpinan tidak sama dengan pemimpin. Kepemimpinan bisa dimiliki siapa saja, dan siapa saja bisa punya pengikut tanpa mereka sadari. Ingatlah bahwasanya banyak pemimpin terbesar dalam umat ini
tidak pernah dikenal sebelumnya. Mereka memimpin dengan membentuk hati mereka, orang-orang di sekitarnya, hingga tindakan mereka secara alami menggerakkan orang lain. Terkadang, satu langkah kecil yang sunyi yang kamu ambil menjadi titik baliknya bagi orang lain. Beberapa poin tindakan yang bisa kita amalkan, misalkan yang pertama adalah kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk menyepi dan meningkatkan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahnya bisa kita lakukan ketika habis sholat, jangan langsung pulang dulu. Mungkin kita bisa atur waktu sekitar 10 menit untuk bermuhasabah diri, kemudian kita bisa pulang dari masjid. Yang kedua adalah mesti meluruskan niat sebelum kita melakukan sebuah tindakan ataupun pelayanan. Udah nggak usah mikir jauh-jauh menjadi seorang influencer atau menjadi seorang yang berpengaruh. Cukup menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat dulu saja sebelum berpikiran terlalu jauh menjadi orang yang berpengaruh. Dan mungkin yang keempat adalah pilih satu amalan yang bisa dilakukan secara konsisten. Satu hal sederhana tapi kita biasakan lakukan terus-menerus. Sesederhana misalkan kita terbiasa mengantri untuk wudhu, maka bisa diterapkan juga kita membiasakan budaya mengantri ketika di tempat umum atau hal-hal yang lainnya. Terima kasih, sekian untuk konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.